Anak-anak, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di semester baru, semester 2 ini. Ya anak-anak, beberapa waktu yang lalu sudah berlibur dan sekarang kita mulai pembelajaran kembali di semester 2 ini. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemeliharaanmu sampai hari ini, sehingga kami boleh kembali belajar di sekolah ini dengan keadaan baik. Tolonglah kami ya Tuhan, meskipun kami belajar di rumah, tetap berikan semangat dan tanggung jawab kepada kami. Dalam nama Yesus, amin. Nah, anak-anak, kalian akan masuk pada pelajaran yang ke-6, yaitu dengan judul Mengapa Bergantung kepada Allah. Anak-anak, kita adalah anak-anak yang luar biasa, ciptaan Tuhan. Mengapa? Coba kalian bayangkan bahwa hidupmu itu sangat indah, di mana kalian diberi ayah dan ibu yang selalu merawat dan menyayangi kalian. Demikian juga saudara-saudara, guru-guru dan teman yang ada di sekitarmu. Anak-anak bisa melihat bahwa matahari, bulan, bintang, tumbuh dan semuanya itu untuk kalian, untuk kita ya manusia. Nah, sekarang ada sebuah cerita anak-anak, di mana pernah nggak membayangkan, coba bayangkan anak-anak punya seekor anjing yang sangat lucu dan pintar. Anjing itu sangat kamu sayangi. Ya, dia menjadi temanmu dalam bermain, dalam bercanda. Kamu memeluk dia, membelai bulunya ketika kamu belajar, kamu ditunggui. Tapi ketika kamu pulang pun kamu juga ditunggu sama dia ya. Dia menggoyangkan ekornya dan setiap hari menyambut kamu dengan setia. Tetapi ketika kamu pulang sekolah, tiba-tiba kamu tidak menemukan dia. Tiba-tiba sepi, biasanya dia menggonggong dan dia menyambut kehadiranmu, tetapi ternyata tidak. Ya, ternyata ibu memberitahumu bahwa telah mati, tertabrak mobil. Apa yang kira-kira yang akan kamu lakukan anak-anak? Ya, perhatikan anak dari cerita Bu Yanti tadi, bagaimana perasaanmu ketika mengetahui bahwa anjing kesayanganmu itu sudah tidak bernyawa lagi. Nah, bagaimana perasaan kalian? Ya, coba nanti dijawab ya. Lalu dapatkah kamu membuat anjing itu hidup kembali? Bisa enggak kamu membuat anjing itu kembali? Ya, bisa enggak? Dan alasannya mengapa demikian? Nah, anak-anak, pernahkah kamu merasa sedih dan kecewa atau mengalami penderitaan yang sangat berat? Coba kalian bercerita ya. Lalu apakah kamu membutuhkan pertolongan Allah ketika menghadapi peristiwa tersebut? Dan mengapa kamu membutuhkan pertolongan Allah? Ya, ini menjadi satu perenungan anak-anak sebelum kita masuk pada sesi berikutnya. Ya, nanti direnungkan ya anak-anak ya. Nah, hari ini tokoh kita adalah tentang Ayub. Ya, nanti anak-anak membaca, dibuka kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 22 dan pasal 2 ayat 1 sampai 10. Tolong nanti dibuka ya, dibaca. Nah, Ayub ini adalah seorang yang luar biasa. Dia orang yang sangat kaya. Ayub ini tinggal di kota Uz anak-anak ya. Dia mempunyai seorang istri dan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia sangat kaya sekali. Tapi pada suatu hari Tuhan mengizinkan Ayub mengalami sesuatu dalam kehidupannya, yaitu anaknya mati tertimpa bangunan dan kekayaannya diambil, dicuri oleh orang. Nah, dalam satu hari semua yang Ayub miliki, baik kekayaan maupun anak-anaknya, hilang ya. Tuhan mengizinkan iblis untuk menggoda Ayub ya, sehingga Ayub mengalami penderitaan yang sangat-sangat berat. Tetapi Ayub ini orang yang setia kepada Tuhan. Dia tabah meskipun dia mengalami satu keadaan yang tidak menyenangkan dalam hidupnya, tapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan dan dia tetap tidak mau meninggalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu baik adanya, sehingga Ayub ini mendapatkan rahmat dari Tuhan. Ayub mendapatkan kekayaan 2 kali lipat ya. Yang tadinya hartanya jumlahnya hanya sekian, tapi diganti Tuhan 2 kali lipat. Nah, nanti bisa baca ya dari kitab Ayub ini. Nah, Ayub adalah contoh orang yang setia, tabah, dan tetap mengasihi Tuhan meskipun dia mengalami pencobaan. Hidupnya sangat bergantung kepada Tuhan, bukan pada kekayaannya. Kalau hidup Ayub bergantung pada kekayaan, pada anaknya, dia bisa stres, dia bisa gila. Tetapi tidak, Ayub sangat bergantung
bergantung kepada Tuhan sehingga dia tetap dalam keadaan baik ya. Tidak hanya anaknya hilang atau mati atau kekayaan, tapi dia juga sakit anak-anak. Dia mengalami sakit yang parah, yaitu sakit parah ya. Bahkan istrinya menyuruh dia meninggalkan, tapi Ayub tidak pernah meninggalkan. Meskipun sakit, Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya dari kesetiaan Ayub, bergantungnya Ayub pada Tuhan, Tuhan mengembalikan kesehatan Ayub seperti semula dan juga mengembalikan kekayaannya. Nah, itu cerita dari Ayub. Nah, anak-anak, tadi sudah bacaan yang harus kalian baca dalam Ayub 1 ayat 1, 2 dan 2 ayat 1 sampai 10 dibaca, dan silahkan kalian mengisi daftar jumlah anak dan harta kepunyaan di bawah ini ya. Nanti anak-anak isi ya di buku kalian. Ya, kemudian ini juga tugas kalian mencocokkan keterangan pada tabel A dengan peristiwa di tabel B. Anak-anak Ayub, apa yang dialami anak-anak Ayub, silakan dari tabel A ini dicari tabel B ini ya. Silakan dikerjakan ya. Kemudian jawablah anak-anak. Coba diskusikan dengan, karena kalian ada di rumah, mungkin kalian belajar dengan ayah, ibu atau kakak, maka coba diskusikan dengan orang tua atau saudara yang ada di keluargamu, mengapa Allah mengizinkan iblis menyakiti Ayub. Coba dijawab ya. Kemudian bagaimana sikap Ayub ketika penderitaan, dan bagaimana perasaanmu jika kamu menghadapi seperti peristiwa Ayub. Nah, anak-anak nanti dijawab pertanyaan ini, tugas-tugas ini. Nah, anak-anak, alasan manusia bergantung pada Allah. Jadi setiap kita manusia harus bergantung kepada Allah. Di pelajaran kelas 4, anak-anak sudah belajar sejak awal bahwa Allah itu maha kuasa, Allah maha dan Allah sajalah penolong yang setia. Kita manusia dan makhluk yang sangat terbatas ya, kita terbatas, dan keterbatasannya itu manusia harus bergantung pada dan patuh kepadanya. Dan kisah Ayub menjadi contoh bagi kita bagaimana hidup taat kepada Allah. Ayub menunjukkan sikap setia bergantung pada Allah. Kesetiaan dan ketaatan kepada Allah ditunjukkan Ayub pada saat dia bahagia, juga pada saat dia sedih, saat senang menderita. Ayub benar-benar mempraktekkan hidup yang bergantung kepada Allah karena ia sadar bahwa kekayaan dan semua yang dimilikinya datang dari Allah ya. Ketika Ayub bergantung pada Allah, ia tetap merasa aman dalam lindungan Tuhan. Dan orang yang bergantung pada Allah, ia yakin bahwa Allah memelihara dan mengasihi walau dalam penderitaan sekalipun. Nah, itu contoh. Nah, sekarang kita mau lihat bahwa alasan kita bergantung pada Allah adalah yang pertama, karena Allah menciptakan kita. Yang kedua, karena Allah penyelamat hidup kita. Yang ketiga, Allah penolong yang setia. Dan keempat adalah Allah sumber kehidupan dan perlindungan kita. Itu alasan mengapa anak-anak dan ibu dan kita semua manusia harus bergantung pada Allah. Artinya tidak bisa hidup tanpa Allah. Nah, anak-anak, tugas berikutnya adalah menyatakan kebergantungan kita kepada Allah. Pilih salah satu tugas yang harus kalian kerjakan. Membuat karya tulis atau kalian bercerita pengalaman bergantung pada Allah ketika anak-anak sakit atau anak-anak menderita. Atau anak harus membuat puisi mulai bergantung pada Allah, atau bercerita menggunakan foto ya, atau gambar yang melukiskan pengalaman bergantung kepada Allah. Ini tugas berikutnya. Banyak tugas anak-anak ya di semester 2 ini. Nah, mari kita akan menyanyi ya. Kalian juga harus menyanyi lagu ini yang akan kita nyanyikan di minggu-minggu berikutnya. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang,
takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ya, ini tugas minggu depan ya. Nah, terus selanjutnya kalian akan berdoa. Naikkan doa ini juga minggu depan. Doa, Allah yang Maha Kuasa, tolonglah kami manusia yang terbatas ini agar selalu bergantung kepada Allah. Tambahkanlah iman kami agar kami mampu taat dan setia kepada Allah dalam susah maupun senang. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, terima kasih untuk perhatian kalian menyimak video pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas kalian sampai selesai. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. God bless you. Salam sehat.